Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur-sedulur Kang Mas, sobat-sobat Kang Mas, dimanapun berada, sehat-sehat semua ya, insya Allah, amin. Disehatkan pikiran, disehatinya, disempetnya, amin. Terima kasih Kang Mas ucapkan yang sudah disempatkan mampir, udah like, yang sudah nge-share, yang sudah subscribe, terima kasih sekali. Ini membuat Kang Mas lebih semangat dalam berbagi. Tak lupa selalu Kang Mas ingatkan, yang belum nyeduh kopi segera diseduh kopinya, biar kita bisa ngopi berjamaah. Monggo. Penuhnya masalah-masalah kehidupan. Masalah kehidupan ini selalu ada, selalu menyertai kita, selalu menyertai manusia-manusia di bumi. Gitulah ya. Tapi bagaimana masalah itu, yang besar menjadi kecil, yang kecil menjadi lebih kecil lagi. Itu bagaimana tergantung dari metode atau manajemen dari otak kita, manajemen dari pikiran kita, manajemen kolbu kita untuk menyikapi bentuk-bentuk masalah yang kita hadapi. Karena secara tidak sadar sesungguhnya kita itu sudah menguasai atau sudah tahu teori, bahkan metode-metode untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi. Lantas kesininya itu akhirnya bermunculan istilah-istilah penamaannya. Tapi sebetulnya itu sudah pernah kita jalankan. Artinya bukan jalankan, kita tahu tentang teori itu ada dari orang tua kita terdahulu. Atau mungkin kita tahu teori atau metode-metode dalam menyelesaikan suatu masalah itu bisa didapat biasanya itu dari bacaan-bacaan, dari Al-Quran itu sendiri, dari teman-teman kita, saudara-saudara kita, banyak hal yang memberi masukan untuk menyelesaikan suatu masalah. Cuma kita belum bisa tersentuh. Nah, biasanya ada salah satu pemicu, entah itu seseorang yang memang sudah kita kenal, itu bisa menjadi pemicu ketika membicarakan suatu teori atau metode dalam menyelesaikan permasalahan. Padahal kita sebelumnya sudah tahu itu. Jadi bagaimana atau tergantung kepada siapa yang berbicara, kadang itu berpengaruh. Nah, saat berpengaruhnya itu bisa menjadi motivasi, itu bisa menjadi pemantik bagi kita untuk tergerak melakukan metode itu agar masalah kita selesai. Banyak kasus lah, kayak masalah-masalah yang sering terjadi yang Kang Mas sering dengar, dan itu hampir rata-rata itu tentang masalah perekonomian yang bisa diselesaikan dengan cara kita bersedekah agar semuanya dilancarkan. Itu ada di dalam hadis atau dalil lah, ada itu dalam Al-Quran. Sedulur bisa mencari sendirilah kalau Kang Mas kurang begitu gapai, tapi insya Allah ada. Itu metode dengan cara kita bersedekah, memelihara anak yatim, atau memperbaiki sholat kita, ibadah-ibadah kita. Itu udah salah satu metode yang paling super jitu, paling ampuh. Dan itu kita tahu, udah kita sudah tahu dari dulu, cuma belum tergerak. Ada kok beberapa kasus itu ada, tapi ketika ada mungkin salah satu koneksinya, salah satu rekanannya berbicara, terus akhirnya itu menjadi pemantik, pemicu, menjadi terbakar semangat kita hingga ingin melakukan metode itu. Ya mungkin pada saat
pada saat mendengarkan kultum atau siraman rohani itu, hatinya lagi terbuka. Allah sedang memberikan hidayahnya, Allah sedang memberikan rahmatnya, maka tidak akan ada yang mampu dan bisa menolak ketika rahmat Allah itu turun. Bisa jadi yang ngomong ini satu level dengan kita, jadi kita agak sedikit kurang respect atau belum bisa menjadi pemicu, itu bisa jadi. Tapi mungkin lebih, kansnya akan lebih besar karena ada hidayah dari Allah saat siapapun orang lain yang membicarakan motivasi itu. Saat itulah kita sedang dibuka hatinya, dibuka pintu kolbu kita, dibuka pintu pikiran kita untuk bisa menerima, menampung, bahkan menyerap pembicaraan orang tersebut tentang masalah-masalah kita, sehingga kelanjutannya kita mau menjalankan step by step. Intinya alhamdulillah. Tapi yang Kang Mas akan bahas di sini adalah sebetulnya kita sudah tahu semua. Ilmunya kita sudah tahu, teorinya kita sudah tahu, bahkan metode, cara-caranya, step-stepnya kita pun tahu, tapi belum tergerak. Maka ada satu perkataan, Allah itu tidak lebih dekat dari urat lehermu. Ya, artinya lebih dekat di sini kan bukan tentang jarak, tapi kedekatan di sini lebih kepada kesadaran kita akan dekatnya Allah dengan kita. Nadi atau urat ini kan lebih kepada simbol kehidupannya kita. Jarak bukan dekatnya, tapi kesadaran kita bahwa Allah itu dekat dengan kehidupan kita. Dari hal masalah keuangan, dari hal masalah percintaan, dari hal masalah keluarga, apapun, pekerjaan, pertemanan, dan lain sebagainya. Rumusannya kembali kepada diri kita. Sejatine ora ana apa-apa, nggak ada apa-apa. Senyumin saja, kasih senyum. Makanya ibadah yang paling ringan itu senyum. Maka senyum itu ibadah. Kenapa senyum itu bisa melunturkan masalah-masalah kita, kepenatan kita. Senyum itu simbol atau lambang dari kebahagiaan, dan orang yang suka senyum itu pasti awet muda. Ya, tapi jangan nanti senyum nggak ada orang senyum-senyum sendiri, itu mah stres. Nggak begitu juga. Jadi kalau ada apa-apa jangan ditelan mentah-mentahnya, dipikir dulu, dipikir sampai dapet rasanya, dijalanin, baru diaplikasikan. Segala sesuatu harus seperti itu. Jadi bukan katanya bin katanya, kita praktekkan. Makanya dalam pembelajaran apapun akan lebih mengena diri kita, akan lebih menyentuh hati kita ketika kita tahu yang ngajarin itu mengalami proses itu. Yang ngajarin itu pernah mengalami proses itu. Sejauh dalam hal kebaikan, berikan, lakukan, kerjakan. Seperti halnya kita bersedekah, bersedekah,
kan seperti lambang juga. Bersedekah itu kan seperti kita menanam, bercocok tanam, menanamkan kebaikan-kebaikan, atau yang punya finansial lebih memberikan rezekinya untuk berbagi, nggak akan habis kok. Jadi cobalah untuk membuang ego kita, membuang rasa keakuan kita. Itu ringan tapi sangat amat berat. Sama-sama belajar, semoga ada yang bisa dipetik, ada yang bisa diambil dari pelajaran kita hari ini. Terima kasih yang sudah mampir, terima kasih yang sudah like, share, dan subscribe. Bagi yang belum, disegerakan agar Kang Mas lebih bersemangat mencari materi-materi untuk berbagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.